Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis ancaman dan serangan jaringan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, M. Adi Setiarahman. Selanjutnya ada Adim Agus Sugianto. Dan yang terakhir ada Ali Nasrullah Budiman. Oke, kalau begitu langsung saya eh, berikan ke Adim untuk menjelaskan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada rekan saya Andi. Berikutnya saya akan menjelaskan ambil alih dari sini. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada slide ini, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang mengapa keamanan jaringan itu penting. Saat ini, hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan jaringan komputer, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga penyimpanan data penting. Namun semakin luas jaringan digunakan, semakin besar juga potensi terjadinya ancaman terhadap keamanan data. Ancaman-ancaman ini bisa berupa pencurian data, gangguan operasional, atau bahkan serangan yang membuat sistem tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis ancaman dan serangan jaringan menjadi hal yang penting agar kita tahu bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Berikutnya ada pengertian ancaman dan serangan jaringan. Ancaman jaringan adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak atau mengganggu sistem jaringan komputer. Ancaman ini belum tentu terjadi, tapi bisa menjadi risiko yang membahayakan sistem. Sedangkan serangan jaringan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengeksploitasi kelemahan jaringan. Tujuannya bisa untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengacaukan layanan. Contohnya seperti serangan malware, phishing, atau DDoS yang sering terjadi di dunia maya. Berikutnya, klasifikasi ancaman jaringan. Pertama, ancaman internal. Ini berasal dari dalam organisasi sendiri, misalnya dari karyawan atau pengguna yang menyalahgunakan akses. Kedua, ancaman eksternal. Ini datang dari luar jaringan. Biasanya dilakukan oleh hacker atau pihak yang tidak dikenal. Serangan seperti malware, phishing, dan DDoS termasuk dalam kategori ini. Ketiga, ancaman alamiah. Jenis ini bukan disebabkan oleh manusia, melainkan oleh faktor alam seperti petir, banjir, atau kebakaran yang dapat merusak perangkat jaringan. Dengan memahami klasifikasi ini, kita bisa menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan sumber ancamannya. Berikutnya, saya kembalikan kepada rekan saya Andi. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis serangan jaringan. Nah, itu yang pertama ada malware atau malicious software. Malware ini program berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Ya, contohnya itu MyDOM-worm. Yang kedua ada spyware atau adware. Spyware itu merekam aktivitas pengguna tanpa izin, dan untuk adware menampilkan iklan otomatis yang mengganggu dan kadang berisi malware. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware ini menyandra data dengan cara mengenkripsi lalu meminta tebusan agar bisa dibuka. Contohnya ada WannaCry. Yang keempat ada rootkit. Rootkit ini program yang menyembunyikan aktivitas berbahaya dengan memberi akses penuh ke sistem tanpa terdeteksi. Boleh di next. Oke, jenis-jenis serangan yang lainnya itu ada yang kelima ada phishing. Phishing ini penipuan melalui email atau situs palsu yang meniru pihak resmi untuk mencuri data login. Contohnya itu ada email palsu bank meminta verifikasi akun. Ya. Yang keenam ada password attack. Ya, ini upaya menebak kata sandi menggunakan brute force. Ya. Brute force itu mencoba semua kombinasi atau dictionary attack. Ini menggunakan daftar kata umum. Yang ketujuh ada sniffing. Ini menyadap data yang lewat di jaringan menggunakan perangkat lunak seperti Wireshark. Yang kedelapan ada spoofing. Ini pemalsuan identitas IP atau MAC address agar penyerang tampak seperti pengguna sah. Boleh di next. Yang kesembilan ada DOS atau Denial of Service. Ini itu membajiri server dengan permintaan berlebih hingga sistem tidak bisa melayani pengguna lain. Yang ke-10 ada DDoS atau Distribute Denial of Service.
versi DOS yang lebih besar, menggunakan banyak komputer botnet untuk menyerang satu target. Yang ke-11 ada Man in the Middle atau MITM. Ini penyerang memposisikan diri di antara dua pihak untuk mencuri atau mengubah data yang dikirim. Yang terakhir nih, yang ke-12 ada Session Hijacking. Ini penyerang mencuri session ID pengguna yang sedang login untuk mengambil alih sesi tersebut. Mungkin sekian, saya serahkan ke rekan saya berikutnya. Oke, selanjutnya dampak serangan jaringan. Yang pertama, gangguan kegiatan operasi bisnis. Yang kedua, kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, kehilangan data dan kekayaan intelektual. Next, bisa di next. Yang keempat, rusaknya reputasi dan kehilangan kepercayaan. Yang kelima, terakhir, resiko umum, bisa terkena undang-undang atau pasal hukum. Oke, next. Untuk upaya pencegahan dan perlindungannya, yang pertama perlindungan teknis inti atau core textual protection. Caranya pemasangan firewall canggih. Yang kedua, enkripsi data. Yang ketiga, endpoint protection. Bisa di next. Selanjutnya, upaya pencegahan perlindungan yang kedua itu dengan manajemen dan pembaruan sistem, atau juga sistem manajemen atau N-update. Caranya, yang pertama, perbarui sistem operasi OS dan perangkat lunak secara berkala. Yang kedua, backup data secara berkala. Yang ketiga, pemantauan aktivitas jaringan. Oke, bisa di next. Upaya pencegahan dan perlindungan yang ketiga yaitu pengelolaan akses dan kesadaran pengguna, access and user awareness. Caranya, yang pertama, kata sandi kuat dan multi-factor authentication, MFA atau 2FA. Yang kedua, mengelola akses pengguna, limited access. Yang ketiga, edukasi karyawan atau security awareness training. Bisa di next. Untuk selanjutnya, studi kasus. Studi kasus yang saya dapatkan yaitu serangan ransomware pada institusi keuangan atau perbankan. Contohnya pada BSI pada bulan Mei 2023. Di sini jenis serangannya diduga ransomware oleh kelompok Lockbit. Dampaknya, server utama lumpuh, nasabah tidak dapat mengakses layanan mobile banking dan ATM selama beberapa hari, dan kerugian yang dialami yaitu gangguan operasi masif, hilangnya kepercayaan nasabah, dan potensi kerugian finansial dari biaya pemulihan. Oke, next. Oke, selanjutnya kesimpulan terakhir. Yang pertama, poin-poinnya, yang pertama, keamanan jaringan bukan pilihan, tapi keharusan. Yang kedua, mitigasi risiko yang berkelanjutan. Yang ketiga, pendekatan holistik adalah kunci. Yang keempat, ajakan untuk bertindak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya keamanan jaringan serta cara mencegah berbagai bentuk serangan yang bisa merugikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.